Hai sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada seperti biasa. Aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit ya, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk teman-teman yang sedang dalam masalah hutang piutang, segera dilunaskan dari hutang-hutangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman yang sedang dalam keterpurukan ya, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk teman-teman yang sedang berdagang mungkin ya, berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman yang sedang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Dan yang sedang menunggu momongan segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia berlimpah dan banyak cinta untuk semuanya. Kita sampai di bacaan zodiak ya guys ya. Di bulan Februari. Oke. Di bulan Februari 2026 dan kita akan seperti biasa ya, kita akan mulai dari Aries dulu. Dan kita akan doa dulu sebelum kita memulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Aries di bulan Februari. Aries di bulan Februari kita akan lihat energimu gimana. Bijak-bijak ya dalam mengikuti bacaan umum karena nggak semua Aries itu energinya sama, jadi sesuaikan. Jika cerita kalian masuk dalam bacaan ini berarti energimu ketarik tetapi nggak 100% resonate ya. Bisa Bisa 10, 20, 30, bahkan mungkin ada 50 hingga 100% resonate, tetapi nggak semuanya. Jadi bijak-bijaklah dan pintar-pintarlah dalam mengikuti channel reading, oke? Kalau mau energimu aja, ya personal reading. Oke, Aries. Kita akan lihat energinya Aries di bulan Februari tahun 2026. Berharap banyak perubahan ya di sini Aries ya. Oh, lihat. Ada sebagian ya. Ada kebanyakan Aries mungkin yang menonton. Saat ini kamu sedang dipaksa untuk mematikan ego di dalam dirimu ya. Api di dalam dirimu sedang dicoba untuk apa ya? Dipadamkan gitu. Amarah ya. Mungkin ada banyak di sini Aries yang sedang terpicu ya. Emosinya itu mudah kesulut. Perhatikan. Seseorang yang di sini jadi pemicu emosi itu muncul ke permukaan, dia hanya alatnya Tuhan aja agar kamu membereskannya ya. Agar kamu mematikan ego, amarah di dalam dirimu. Ada regeneration di sini. Memang nggak mudah ya. Sakit, banyak hal. Jadi banyak-banyak meditasi ya. Banyak-banyak meditasi Aries. Ada Aries yang mungkin sedang mengalami kebangkitan spiritual ya guys. Tuh ya. Ada banyak ketakutan, keraguan, kecemasan di sini. Ingin melangkah maju, ingin memutuskan sesuatu, ingin meninggalkan sesuatu gitu. Aries terjebak di dua energi. Mungkin di antara dua pilihan juga. Entah pilihannya seseorang ya atau apapun itu. Intinya kamu sedang dihadapkan dua pilihan di dalam hidupmu. Mungkin cinta segitiga atau antara pergi atau bertahan gitu. Aries. Tuh ya. Kenapa kamu berputar-putar di pola yang sama, Aries? Karena overthinkingmu, ya. Pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran buruk, ya. Prasangka-prasangka buruk tentang hidupmu, tentang seseorang. Itu yang kamu tarik, ya. Jadi hati-hati dengan pikiran-pikiranmu, hati-hati dengan prasangka-prasangkamu.
Jika di dalam hubungan ini ada Aries yang mungkin belum move on ya dari seseorang. Masih memikirkan dia terus ya, masih muter-muter di dia, mau bertahan itu gimana, nggak ada kepastian gitu. Mau pergi juga nanti jangan-jangan dia datang. Silakan kamu cek energinya agar kamu bisa melangkah maju, agar kamu bisa mengambil keputusan. Tuh ya, Aries, waktunya kamu bersih-bersih. Ini sudah masuk 2026 loh. Udah mau masuk di bulan Februari ya, bulan kedua. Jadi bereskan ya segala sesuatu yang udah nggak selaras lagi dengan hidupmu ya, dengan energimu yang di situ apa ya, menguras gitu. Waktunya kamu melepas, waktunya kamu pergi ya, memulai sebuah awal baru, kehidupan baru, mungkin pekerjaan baru, hubungan mungkin hubungan baru ya, teman-teman yang baru, lingkungan yang baru mungkin. Sesuatu yang melelahkanmu, yang membuat kamu gak berkembang. Tinggal ya. Ya, ada banyak hal Kak yang harus difikirkan, banyak ya, bla 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 gitu, banyak sekali pikiran ke depan. Perhatikan dengan pikiran-pikiranmu ini. Itu yang membuat kamu stuck, itu yang membuat kamu gak bisa bertumbuh dan berkembang. Aries. Aries, ada banyak keberuntungan di sini untukmu di bulan Februari. Aries. Tuh ya, Aries, waktunya kamu pergi loh. Mungkin ada banyak luka di sini ya, yang sudah kamu lewati ya. Ada sesuatu, ada apa ya? Kamu sudah melewati banyak luka gitu. Waktunya kamu melepas, waktunya kamu move, waktunya kamu meninggalkan. Time to go. Jadi teman-teman, kebahagiaan, penderitaan, rasa sakit, kesuksesan, itu kita sendiri yang menentukan ya. Jangan kalian tergantung dengan kebahagiaan yang di luar diri. Aries. Mungkin ketulusanmu selama ini disia-siakan gitu. Masih berharap. Aku gak tahu apakah di sini Aries berharap ya. Berharap untuk bisa pergi gitu. Mungkin dari hubungan yang toksik. Mungkin dari hubungan yang toksik, mungkin dari seorang ibu yang toksik. Aries. Aries. Oh, guys. Ini Aries mencoba untuk bertahan karena anak ya. Mencoba untuk bahagia karena anak. Apa ini? Di dalam pernikahan kah? Atau di sini kamu bertahan ya karena kamu sebagai seorang anak harus berbakti lah, harus apalah gitu ya. Kalau ini adalah seorang ibu, tetapi jika di sini kamu sedang dalam pernikahan-pernikahan yang menyakitkan, yang melelahkan, aku melihat ada keinginan Aries itu untuk pergi gitu, untuk pergi dari hubungan itu, mungkin dari keluarga itu, tetapi ada indikasinya anak, entah kamu sebagai seorang anak atau memang kamu punya seorang anak di sini yang nggak memungkinkan kamu untuk pergi, sehingga kamu terus berputar-putar di situ-situ aja. Aries, teman-teman, diingat ya, perlu disadari bahwa kita ya, aku, kamu, anakmu, pasanganmu, semua ya, semua semua orang kita udah bawa ya, udah bawa pelajaran dan perjalanan kehidupan masing-masing. Kita punya itu sendiri-sendiri ya. Mau anakmu, ya itu bagian yang harus dilewatinya gitu. Ada banyak hal yang tidak bisa kita paksakan. Aries.
Jadi kita lahir ke dunia, kita sudah bawa buku ya, satu buku ini. Kita punya buku, anakmu punya buku ya. Buku kehidupan ya, buku perjalanan kita. Ketika kita di kandungan ibu, itu semuanya sudah tertulis ya, hidup kita seperti apa, anakmu seperti apa ya. Rezekimu, kebahagiaanmu, semuanya sudah ada di situ. Perjalanan hidupmu, pelajaranmu, anak-anakmu, ya sudah di situ semua. Kenapa hidup seseorang terasa semakin berat? Ya, karena itu tadi ya, memaksakan diri. Itu pernikahan ya. Ya, ada Aries yang mencoba bertahan di dalam pernikahan karena anak. Sementara pernikahan ini aku melihat panas ya, energinya panas, menyakitkan. Ada pengkhianatan di sini. Ada pengkhianatan. Jika kebalikannya kamu Aries yang ditinggalkan, ada kesedihan di sini ya. Akan ada perjalanan mencoba untuk oke. Ini untuk sebagian Aries juga seseorang yang baru ya mencari cara untuk bisa berkomunikasi denganmu, datang gitu. Kamu kenal di media sosial. Mungkin orang ini ada ketertarikan ya, ada ketertarikan untuk bisa berkomitmen dengan kamu. Queen dan Queen. Oke, ada orang ketiga ya. Ada orang ketiga, ini cinta segitiga di dalam hubungan. Aries, apakah kamu terlibat cinta segitiga? Tapi di sini aku lihat seorang maskulin yang akan terus berjuang di sini. Aku nggak tahu apakah berjuang mempertahankan pernikahannya atau di sini berjuang untuk mengakhiri ya. Aku melihat berjuang untuk mengakhiri pernikahan. Dia memilih orang ketiga. Dia memilih orang ketiga. Entah ini kamu atau pasanganmu gitu. Sesuaikan ya teman-teman ya. Di sini ada pernikahan yang berakhir ini. Atau mungkin saat ini kalian sedang di posisi itu. Aries, mengalir aja ya, mengalir aja. Apa yang harus pergi, lepasin dan ikhlasin. Tuhan tahu mana yang baik untukmu. Apa yang datang diterima, apa yang pergi dilepasin ya. Mungkin ada sebagian di sini Aries yang apa ya, yang mencoba untuk berusaha mengakhiri pernikahan baik kamu ataupun pasangan kamu, tetapi nggak bisa gitu. Ada aja penghambatnya, ada aja masalahnya ya, yang tidak bisa, yang tidak memungkinkan kalian untuk bercerai atau menikah ya. Sehingga kalian berputar-putar di situ, round and round. Karena aku melihat ada sebagian Aries di sini yang sedang dalam pembersihan karma ya. Sedang dalam pembersihan karma, jadi kamu nggak bisa berbuat apa-apa, mengalir aja ya, apapun itu diterima, fokus ke dalam diri, fokus memperbaiki diri, fokus memperbaiki hubungan dengan Tuhan ya. Mengalir saja. Kalau 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 kontrak jiwa, hutang karmanya kita udah selesai dengan seseorang, tanpa kita bersusah payah, itu pasti berakhir dengan caranya Tuhan, ya. Nih, hubungannya toksik ini. Hubungan yang toksik. Yang dikasih cinta segitiga, tapi stuck ya. Sorry guys. Berusaha untuk mencari solusi ya. Berusaha untuk mencari cara. Oh, Aries. Aries. Ada cinta ya. Kalian sebenarnya ada cinta. Saling membuka diri gitu. Saling membuka hati. Kalau cinta kenapa dia menghadirkan orang ketiga? Namanya juga manusia ya. Khilaf, aku nggak tahu apa yang sudah terjadi. Namanya juga orang itu mudah mudah dikuasai ya oleh energi kegelapan. Aries. Aries. Seorang maskulin stuck energi. Apakah di sini kamu yang menonton maskulin Aries ya?
Mungkin terjadi apa namanya? Terjadi perceraian ya di dalam kehidupanmu, mungkin kamu sudah melakukan kesalahan yang fatal gitu ya, sehingga pasanganmu nggak mau nggak mau maafin gitu. Dia gugat cerai kamu dan ya kamu nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Tetapi aku melihat mungkin kamu masih cinta di situ. Cuman ya namanya juga manusia ya, sekali lagi teman-teman ada kekhilafan mungkin yang sudah kamu lakukan sehingga membuat istri kamu marah, pasanganmu marah gitu. Tuh ya, kalian akan terus muter-muter di situ-situ aja. Ada masalah finansial ya. Aku melihat Aries karena energi kamu kacau ya. Di dalam rumah tangga panas. Ada banyak energi negatif di situ, emosi-emosi negatif sehingga apa? Sehingga itu bisa pengaruh ke dalam keuanganmu ya, finansialmu, rezekimu keblokir. Tuh ya. Keuangan di dalam pernikahan keblokir. Ada banyak masalah di dalam pernikahan ya, banyak konflik, banyak pertengkaran ya. Perhatikan teman-teman. Kenapa? Di dalam keluarga kalian, di situ banyak banget, lebih ke finansial ya ini, banyak banget masalah yang mungkin ya menghambat rezekimu ya. Perhatikan di dalam keluarga itu, jika ada pancaran-pancaran kemarahan ya, pertengkaran setiap hari, nggak ada kebahagiaan, nggak ada keharmonisan, nggak ada cinta di situ yang dipancarkan, energi cinta yang dipancarkan, energi syukur yang dipancarkan nggak ada, maka keblok ya. Energi baik, energi positif itu keblok. Jadi untuk teman-teman Aries yang mungkin saat ini kalian sedang dalam pernikahan, rumah tangga, perbaiki ya, perbaiki energinya. Pastikan rumah tangga kalian harmonis, bahagia ya. Ada pancaran cinta di dalam rumah itu. Ketika banyak pancaran energi-energi negatif ya, kemarahan, kesedihan, mengeluh, ketakutan, ya, kecemasan, kekecewaan, prasangka-prasangka buruk, maka semua akan keblokir. Seperti yang terlihat saat ini. Ada keuangan yang keblokir ya. Ada keuangan yang bermasalah di dalam pernikahan. Ini perlu diperbaiki. Oke, berharap ya. Berharap bisa memperbaiki, bisa memperbaharui pernikahannya. Hati-hati dengan kesehatan juga aku melihat ya. Kesehatan Aries. Karena sini kekacauan ya, kekacauan terjadi dalam hidupmu. Kesehatanmu pun terganggu. Apalagi amarah ya, hati-hati stroke nanti. Amarahnya dikendalikan. Ada komunikasi yang panas gitu ya di dalam rumah tangga. Oke, nggak bisa move on. Ini mungkin ada mantan ya, mantan Aries yang mencoba untuk kembali ya, bisa mantan istri, mantan suami gitu. Kalian sudah bercerai dan di sini masih belum bisa move on. Ada keinginan untuk apa ya, balik lagi gitu, ingin peluang dan kesempatan untuk bisa kembali karena anak ya. Karena anak aku melihat. Mungkin nggak bisa hidup tanpa anaknya. Aries. Kalau jodoh nggak akan kemana ya. Aries. Di bulan Februari. Oh, ya tuh guys. Bawah ya. Ada trauma, ada luka, tetapi mencoba untuk menepisnya gitu. Alih-alih demi anak. Tuh, anak lagi ya. Ada energi yang panas di sini. Aries, sebuah awal baru. Yang single ya, mungkin orang baru tadi yang datang. Mungkin yang sudah menikah, semangat baru ya, peluang baru. Ada kerinduan di sini. Seseorang merindukanmu, Aries. Ingin ada peluang dan kesempatan mungkin untuk bisa memperbaharui hubungannya, memperbaiki hubungannya. Aries. Oke. Makanya kok panas ya? Ada energi panas, aku dari awal pembacaan tadi udah ini ya guys, udah ngerasain gitu. Kayaknya berat. Ternyata ada black magic di sini. Ada black magic yang mencoba untuk merusak pernikahanmu, rumah tanggamu ya.
Bisa jadi energi kegelapan ini yang mencoba untuk mempengaruhi salah satu di antara kalian atau dua-duanya. Jin Dasim ya, yang berusaha untuk merusak pernikahan seseorang. Tugasnya untuk itu, ya, ada dukun di sini ya. Oke, Aries. Sebenarnya tadinya rumah tangga kalian baik-baik aja ya, penuh dengan cinta di sini. Tetapi mungkin ada kehadiran orang baru yang masuk ya, orang ketiga yang masuk, dan entah apa yang terjadi ya, mungkin ada perselisihan atau gimana gitu, atau ya perebutan kali ya. Oke, Aries. Ada seorang maskulin yang manipulasi di sini. Maskulin yang energinya itu toksik ya. Egonya cukup tinggi. Banyak bohongnya ya. Mudah kesulut emosinya. Untuk Aries yang terhubung dengan orang baru, hati-hati ya dengan orang ini ya. Kamu pastikan, kamu cari tahu ya informasinya tentang orang ini sejelas mungkin. Oke. Karena ada indikasi untuk kamu mungkin yang Aries yang baru ketemu dengan orang ini ya. Seseorang energinya toksik, seseorang yang energinya manipulasi ya. Energinya banyak ininya gitu, banyak kebaiknya gitu. Jadi hati-hati, belajarlah mengenali seseorang melalui energi. Ketika mungkin kamu terhubung dengan seseorang itu ada perasaan yang nggak nyaman, entah pusing, entah mual ya, atau apa namanya, mules mungkin. Ada perasaan nggak nyaman di situ. Ketika terhubung dengan orang itu, ketika berkomunikasi dengan orang itu gitu, ada perasaan yang lelah ya, melelahkan energinya. Karena energinya orangnya penyerap juga ya. Jadi hati-hati. Jangan ceroboh ya dalam mengambil keputusan. Kalau kamu bingung nggak bisa ngenalin energinya, kamu bisa cek lewat tarot ya. Apakah orang ini baik untuk kuka gitu. Mungkin ada sebagian Aries yang terhubung lewat media sosial. Aku melihat ada banyak cinta sebenarnya ya. Mungkin tadinya ya. Pada awalnya ada banyak cinta, keluarga bahagia gitu. Tetapi karena kehadiran orang ketiga sehingga merusak kebahagiaan itu. Keuangan juga bermasalah, Aries. Oke. Tuh ya, ada orang ketiga di sini, hubungan-hubungan karma. Ada banyak beban dan tekanan. Energinya energi player ya. Terus menunggu. Mengalir saja Aries ya. Kamu mungkin lebih fokus ke keuangan untuk Aries yang feminim. Tapi keuangannya ini keblokir. Ada banyak loh, banyak peluang lebih ke finansial ya. Ada banyak peluang di sana, ada kesuksesan di sana, tetapi keblokir ya. Karena luka-lukamu. Ini disembuhkan, diberesin ya. Mencoba untuk menepis itu. Mungkin di depan keluarga kamu baik-baik aja. Tetapi tidak ya. Di dalam kamu mungkin sering nangis di pojokan kalau malam ya. Silakan ya, Aries. Kamu mungkin butuh ikutan program healing 21 hari. Itu bisa membantu kamu untuk bisa menyembuhkan luka-lukamu ya. Untuk bisa memperbaiki energi di dalam dirimu ya, keberuntunganmu, auramu terbuka lagi ya, finansial kamu udah mulai terbuka lagi, kamu akan lebih bahagia, lebih nerimo ya, lebih legowo, lebih positif gitu bawaannya. Banyak beban dan tekanan ini. Akan ada kabar ya dari seseorang untukmu Aries. Mungkin ini untuk Aries yang udah berpisah ya. Akan ada kabar, akan ada komunikasi. Seorang ngajak balikan. Ini untuk yang sudah berpisah, tetapi untuk yang akan berpisah ada juga yang sudah berpisah, ada juga yang sedang apa ya? Mungkin dalam proses itu, tetapi masih berat gitu energinya. Masih ada banyak keraguan di situ, apakah ini udah tepat ya keputusannya gitu. Oh ya, ada Aries yang dealing dengan siapa ini? Pisces ya. Aries dealing dengan Aries, Aries dealing dengan Capricorn, Aries dengan Pisces kuat banget. Capricorn juga.
Ya, Aries dengan Capricorn, Pisces ya, kuat sekali. Aries dengan Virgo, no Scorpio ya. Aries dengan Scorpio, Aries dengan Libra, Aries dengan Leo, Aries Capricorn kuat sekali. Aries dengan Aries. Oke, aku rasa itu ya. Aries dengan Virgo juga ada, tapi nggak banyak. Yang kuat adalah Aries dengan Pisces dan Capricorn ya. Kuat sekali energinya. Aries, untuk Aries yang baru mengenal seseorang itu, silakan cek energinya ya, agar kamu nggak salah mengambil keputusan gitu. Aries, pesan angel untukmu di bulan Februari. Ini bersihkan energi magicnya juga. Yang nggak tahu yang kena kuasanya magic siapa. Apapun yang sedang kamu pertanyakan di dalam hati, jawabannya adalah tidak. Aries. Ada 2 kartu. Aries. Dalam beberapa minggu ke depan, tadi yang akan ada komunikasi ya, yang ada apa namanya, akan ada kabar gitu. Terus kemudian mungkin di sini Aries kamu ada pertanyaan ya, kapan ini segera berakhir ya? Mungkin perceraian itu atau apapun itu masalah dalam kehidupanmu dalam beberapa minggu ke depan. Mungkin nunggu komunikasi dari seseorang ya. Intinya jawabannya adalah dalam beberapa minggu ke depan, bisa jadi secepat mungkin ya, lebih cepat lagi. Tergantung pancaran energimu ketika kamu melepas ya, melepas total, pasrah total sama Tuhan, di situ dia akan cepat. Pertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Forgiveness tuh. Kamu diminta untuk memaafkan Aries. Oke? Jadi gini teman-teman, mau setoksik apapun rumah tanggamu, di situ ada banyak hal pelajaran yang harus kamu ambil, ya. Dia dihadirkan dalam kehidupanmu itu bukan satu kebetulan, kamu juga dihadirkan dalam kehidupannya itu juga bukan satu kebetulan. Oke? Kalian dipertemukan untuk saling menyembuhkan, untuk saling merangkul, bukan untuk saling menyakiti. Kebanyakan orang nggak paham ya, kenapa sih aku dipertemukan dengan dia, dijodohkan dengan dia, karena vibrasi kamu sama. Kalian punya luka-luka yang sama, sehingga kalian dihadirkan untuk saling menyembuhkan. Tetapi di sini kebanyakan orang nggak tahu itu, nggak sadar dengan itu, sehingga mereka saling menyakiti, bukan saling menyembuhkan, ya. Dengan saling menyakiti itu adalah proses untuk pemulihan kamu. Bagaimana sih Kak maksudnya menyakiti tetapi untuk menyembuhkan? Paham nggak sih guys? Gimana ya? Pemicu gitu. Jadi kelakuan dia, perilaku-perilaku dia, perbuatannya dia yang menyakiti kamu, itu adalah pemicu. Tuhan memakai dia untuk memicu sesuatu di alam bawah sadarmu untuk muncul ke permukaan agar kamu membereskannya, agar kamu menyembuhkannya. Oke, biasanya inner child. Yang kamu nikahi itu adalah inner child-nya. Dan kamu, yang dia nikahin itu adalah inner child-mu. Itu yang harus dibersihkan. Flashback aja ke masa lalu buat perenungan. Jangan saling menyalahkan ya. Kenapa sih dia selingkuhin aku? Kenapa sih dia menyakiti aku? Kenapa sih dia banyak sekali? Dia adalah cerminan dari alam bawah sadarmu. Oke, dari luka-luka batinmu. Kamu yang menarik. Menarik itu semua terjadi. Ketika luka-luka di alam bawah sadarmu sudah beres, sudah bersih, kamu nggak akan menarik sesuatu yang menyakitkan lagi gitu. Jadi agar kamu nggak menarik sesuatu yang nyakitin, ya kamu harus membersihkan rasa sakit itu. Beresin dulu, dirilis dulu. Agar kamu nggak mudah kesulut emosinya atau kamu apa ya, mungkin banyak di sini Aries yang suka ke-trigger ya dengan anaknya mungkin jengkel, marah, kesel, sebel. Dia hanya alatnya Tuhan. Agar apa? Agar kamu membereskan rasa marah itu. Mereka hanya pemicu.
Jadi jangan nyalain mereka, "Kenapa sih kamu kok nggak bandel banget, begini, nggak dengar omongan," apalah. Masuk ke dalam. Apa yang harus diperbaiki di dalam dirimu? Bukan nyalahin anak kamu, dia hanya alatnya Tuhan aja. Oke? Baik pun rasa sedih atau apapun itu. Semua yang hadir dalam kehidupanmu, mereka itu adalah pancaran, pantulan dari luka-luka batin. Dari emosi-emosi yang kamu pendam. Oke, jadi beresin. Agar kalian nggak menarik emosi-emosi itu. Perubahan besar akan membawa kebahagiaan di sini. Silakan tunggu ya dalam beberapa minggu ke depan. Aries, tidak dibutuhkan kekhawatiran ya. Apakah kamu sudah siap? Dan tadi Aries yang mengenal seseorang melalui medsos ya. Dan ada energinya orang itu energinya nggak tulus ya. Modus mungkin atau toksik ya energinya, intinya toksik gitu. Manipulasi. Dengarkan intuisi. Kalau kamu nggak bisa merasakannya lewat intuisi kamu, nggak bisa mengenalnya lewat energi, silakan cek energinya lewat tarot ya. Agar kamu nggak salah memilih seseorang. Bukan kebetulan readingan ini muncul di beranda kamu. Bukan kebetulan kamu ketarik ke dalam video ini. Ada pesan di balik bacaan ini untukmu yang harus kamu ambil. Di sini akan ada pemulihan ya untuk mungkin Aries yang bersama mantan, entah mantan suami, mantan istri, mantan pacar ya. Akan ada pemulihan. Ya tadi, muter-muter terus saja di situ. Karena karmanya belum selesai. Karmanya belum selesai. Oke Aries, semangat ya. Ini adalah energimu di bulan Februari 2026. Ambil yang baik-baiknya ya, tinggalkan yang tidak baiknya. Dan untuk keuangan, aku lihat keuanganmu bermasalah, keberuntunganmu keblokir karena kekacauan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi, kalau kamu pengen keberuntunganmu terbuka lagi, auramu terbuka lagi, ya beresin. Ya, beresin emosi-emosi di dalam rumah tanggamu, di pernikahanmu, di dalam keluargamu. Perbaiki. Pancarkan energi cinta, pancarkan energi syukur, pancarkan energi bahagia. Oke Aries, semangat ya. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys. Dah.